suksesnya kita, bahagianya kita, bersamanya kita tidak hanya sebatas di dunia, bahkan juga sampai ke surganya Allah. Kesetiaan itu penting sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa setia Siraman Kolbu, apa kabarnya semua? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya pemirsa ya. Mari kita sama-sama untuk belajar memperbaiki akhlak lewat tayangan ini. Setiap hari insya Allah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyaksikannya. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki akhlak kita sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Senang sekali saya Bobi Maulana dan guru kita Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua lagi. Selamat datang ini di Siraman Kolbu, sejukan hati. Alhamdulillah pemirsa, pembelajaran mengenai akhlak itu banyak sekali. Walaupun di Siraman Kolbu terfokus pada mengenai penyakit dan lain sebagainya ya, penyakit baik itu medis maupun non medis. Namun akhlak ini juga sangat luas cakupannya Pak Ustadz ya. Termasuk menjaga hati pasangan kita juga cerminan dari akhlak kita nih. Soal tema kita pagi hari ini. Menjaga hati pasanganmu nih Pak Ustadz nih. Kalau ngomongin menjaga hati, di sini mungkin lebih kepada bagaimana kesetiaan itu diuji lewat pernikahan nih. Kadang-kadang atas nama cinta gitu ya. Dengan nama cinta tuh ketika kita menyukai lawan jenis selain pasangan kita tuh menjadi suatu hal yang wajar. Karena cinta itu kan datang tiba-tiba gitu. Dari mata turun ke mata kaki. Nah ini Pak Ustadz melihatnya seperti apa? Apakah ini suatu hal yang wajarkah? Atau tetap biar bagaimanapun kita sudah punya pasangan dan ini orang ini juga punya pasangan. Kita ke situ aja kali Pak Ustadz ya. Silakan tausiahnya. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Tema kita bagus, menjaga hati pasanganmu. Jadi intinya ini adalah semua pasangan yang saat ini melihat acara Siraman Kolbu. Jadi enggak suami, enggak istri, semuanya. Bagaimana cara menjaga hati pasangan. Sebenarnya menjaga hati pasangan itu tidak hanya pada saat setelah menikah, tidak. Tetapi sebelum menikah pun sebenarnya kita sudah berusaha untuk menjaga hati kita sendiri. Hati kita sendiri. Karena Allah sudah menceritakan bahwa seorang yang soleh, laki-laki yang soleh akan bertemu dengan wanita yang soleh. Ya, kemudian yang selanjutnya begitulah ya. Laki-laki yang tidak baik akan ketemu dengan wanita yang tidak baik. Nah, di sini sebenarnya Allah itu mau memperlihatkan bahwa jodoh seseorang itu bisa aja memang terjadi karena nafsu seseorang. Awalnya adalah nafsu seseorang melihat, kayak tadi Mas Bobi cerita, melihat cinta itu datang dari mata, kemudian turun ke mata kaki. Nah, itu adalah nafsu. Jadi cinta itu belum berarti jadi dari hati. Itu memang nafsu awalnya. Jadi sehingga seseorang yang sudah punya suami atau sudah punya istri ya jangan sampai itu terjadi. Belajar. Nah, untuk menjaga hati ini adalah sebelum itu terjadi, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ya, yang tidak baik itu mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, kita jaga hati kita sebelum kita itu menikah. Kita jaga hati kita. Sehingga kalaupun umpamanya nanti diizinkan oleh Allah Ta'ala itu berjodoh dengan seseorang, entah laki-laki atau perempuan, kita itu jodohnya itu pas. Sama seperti kita menjaga hati kita, menghormat ayah kita, ibu kita, menghormat orang tua kita, menghargai guru-gurunya, menghargai orang yang betul-betul itu faham, baik dan sebagainya. Nanti insya Allah, Allah yang akan menunjukkan jalan rizki untuk mendapatkan jodoh itu orang yang mirip dengan kita. Nah, pada saat ini menikah, kita tetap menjaga hati dengan keterbukaan, bilang, istilahnya cerita kalau mamanya ada sesuatu yang ganjal atau sesuatu yang tidak enak, mari kita bicarakan. Itu enak. Semakin lama keluarga itu akan semakin kuat. Ya, istilahnya seperti itu, semakin kuat. Kemudian pendekatannya kepada Allah Ta'ala itu kuat sekali. Jadi benar-benar keluarga itu benar-benar dibina karena Allah. Jadi bukan hanya cuma sekedar cinta, cuma sekedar sayang, atau cuma untuk biar rezeki itu tambah banyak aja. Enggak, karena Allah.
Ya, sehingga disitulah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu akan terbentuk. Nah, disinilah kita harus pahami bagaimana menjaga hati pasangan. Serahkan sama Allah Ta'ala jika suami itu lagi kerja. Serahkan pada Allah Ta'ala jika istri itu umpamanya membantu kerja sama suami. Tapi bagi yang sudah kerja di luar atau dan bagaimana, harus bisa menjaga diri kita sendiri untuk hal-hal yang bisa menjadi racun di dalam keluarga. Nah, mudah-mudahan kita harus belajar bahwa memahami hati pasangan ini memang sulit. Tidak segampang teorinya, tetapi ayo kita dekatkan diri kita pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan dekatnya kita pada Allah Ta'ala itu kita terjaga. Baik diri kita sendiri dijaga oleh Allah Ta'ala, pasangan kita juga dijaga. Dan mudah-mudahan itulah yang akan menjadi nanti Allah memberikan bahagia dunia dan akhirat. Amin. Insya Allah, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Masya Allah Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz tausiahnya nih. Aduh, intinya serahin sama Allah Pak Ustadz ya. Yeah. Karena hati ini sesungguhnya ya lebih dekat kepada Allah kan gitu. Kita mah nggak bisa megang hati pasangan kita tuh nggak bisa pemirsa. Selanjutnya ke Probolinggo membeli palu. Nah, monggo Ustazah Lulu. Dari Bekasi langsung ke Jambi. Terima kasih Kak Bobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan sehat, berkah, panjang umur dalam taat. Ustadz Danu sehat juga Kak Bubi ya. Amin. Minum sekuteng anget-anget, Romani makin ganteng banget. Gak kelihatan kan masker ya, insya Allah mudah-mudahan sehat, berkah. Nah, tema kita bagus sekali tentang menjaga hati pasanganmu. Masya Allah. Tauladan yang sejatinya harus senantiasa kita jadikan contoh yang terbaik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Rasulullah senantiasa berpesan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Berbuat baiklah kalian kepada keluargamu, karena aku pun berbuat baik kepada keluargaku. Senantiasa menjaga keluarga kita. Karenanya senantiasa kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Suksesnya kita, bahagianya kita, bersamanya kita tidak hanya sebatas di dunia, bahkan juga sampai ke surganya Allah. Kesetiaan itu penting sekali. Menjaga hati pasangan kita penting sekali. Karenanya mohon maaf dalam Al-Quran pun dijelaskan sebagai rambu. Zuyyina linasi hubbus syahwati minan nisa. Dijadikan indah pandangan terhadap wanita. Makan semangka dibelah-belah, maka waspadalah. Yang pertama harus kita ingat adalah senantiasa kuatkan keimanan kita, kuatkan tauhid kita, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita. Al-halal bayin, al-haram bayin. Yang halal dijelaskan, yang haram dijelaskan. Kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Quran surah Al-Isra ayat ke-32. Tentunya sudah tahu menjadi rambu kita semua. Wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jalan yang sesat dan amat sangat Allah murkai. Mohon maaf, mulai dari pandangan kita, jaga pandangan kita. Ya, sejatinya ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib melihat wanita, apa kata Rasulullah? Apa yang dimiliki wanita tersebut ada terhadap istrimu di rumahmu. Artinya menjaga pandangan. Kemudian juga ketika pandangan kita, jaga langkah kita. Ada doa, Masya Allah indahnya Islam ada doa. Tidak hanya sebatas bergantungkan diri kepada diri kita, tapi juga kepada Allah. Mohon perlindungan kepada Allah. Mohon maaf. Sejatinya Rasulullah berkata-kata baik. Apa kata Rasulullah? Man amana billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata baik, kalau tidak bisa diam. Rasulullah katanya Masya Allah makan bakso sambil sweet, so sweet. Terhadap istrinya memanggil, ya Umairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Mohon maaf para suami, apakah memanggil istri dengan sebutan yang indah, yang anggun, yang cakep, yang buat hati tenang? Inilah. Karena ini banyak sekali tayangan televisi, kemudian juga di Android kita. Kenapa? Membuat kita lebih suka untuk mengatakan yang baik kepada orang lain, yang sweet kepada orang lain, jarang terhadap istri. Rasulullah menjadi suri tauladan untuk kita semua. Berkata baik terhadap istri, kemudian menyenangkan hati istri, dan jaga tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir nanti. Keluarga
Sejatinya perlu untuk senantiasa saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Nasihat menasihati dalam kebenaran, kemudian bersabar. Saling menegur jika ada salah. Jangan sampai mohon maaf. Ini yang dikatakan dalam hadis, Allah tidak akan melihat di hari kiamat salah satunya yang punya sifat dayus, cuek bebek. Gado-gado dimakan Bang Mamat, bodoh amat, naudzubillah min dzalik. Ketika ada anggota keluarga kita berbuat salah ataupun maksiat tidak sesuai dengan syariat Islam, maka tegurlah, karena kita tidak hanya sebatas ingin bersama di dunia, tapi juga menuju surganya Allah. Ikan lohan punya Pak Barkah, mudah-mudahan hidup kita berkah. Boleh curia, boleh kanggena, mudah-mudahan keluarga kita semakin bercahaya dan mempesona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makan buah tep anget-anget nih makin mantep banget. Makin mantep banget. Ya Allah, Ustazah silakan duduk. Mohon maaf, duduk di mana? Sini apa sini? Terserah, mau di parkiran nggak apa-apa. Jauh amat. Jauh, di situ. Aduh, benar-benar, Masya Allah ya pemirsa, tausiah dari Pak Ustadz Danu dan Ustazah Lulu tuh saling berkesinambungan. Antara lain adalah bagaimana cara untuk menjaga hati pasangan kita. Yang pertama adalah komunikasi ya, Betul. Ustadz. Bermusyawarah dalam keluarga itu, bagaimana keluarga menjadi sakinah mawaddah warahmah, bermusyawarah, kemudian menjalankan syariat sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan nih keluarga kita bisa terlindungi ya, diserahkan kepada Allah. Hati kita saling menjaga satu sama lain, saling percaya. Kemudian mudah-mudahan tidak ada yang tersakiti satu sama lain. Karena memang secara akhlak ya Pak Ustadz, salah satu pasangan dia juga saling menghormati orang tuanya. Betul. Sehingga mendapatkan pasangan sebagaimana ketika dia baik terhadap orang tuanya. Perempuan baik untuk laki-laki baik, begitu pula sebaliknya. Terima kasih sekali lagi Ustazah Lulu, Ustazah Danu atas tausiahnya.